Halo semuanya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke pulau-pulau indah di Indonesia untuk bertemu dengan makhluk yang seolah dilukis oleh langit itu sendiri. Aku bicara tentang ular beludak biru yang megah, yang secara ilmiah dikenal sebagai Trimeresurus insularis. Ular ini adalah keajaiban alam sejati, permata hidup di dunia reptil. Penduduk setempat kadang menyebutnya predator langit, karena warnanya yang menakjubkan, hampir tidak bisa dipercaya, yaitu biru cerah. Ini adalah jenis ular beludak, yang berarti ia memiliki lubang khusus pendeteksi panas di wajahnya, untuk membantunya menemukan mangsa berdarah panas, bahkan dalam kegelapan total. Ular ini tidak hanya cantik, ia adalah pemburu yang berevolusi dengan sempurna. Ular beludak biru adalah asli Indonesia, spesies endemik yang tidak akan kamu temukan di tempat lain di bumi. Habitatnya terkonsentrasi di Kepulauan Sunda Kecil, rangkaian pulau vulkanik yang merupakan bagian dari Kepulauan Indonesia yang luas. Bayangkan tempat-tempat seperti peta atau pemandangan udara. Kepulauan Sunda Kecil, lanskap pulau vulkanik Flores Stock, Flores, Komodo, pulau yang sama yang terkenal dengan naga raksasanya, dan Sumbawa. Lingkungan terpencil ini telah memungkinkan ular beludak biru untuk mengembangkan ciri-ciri uniknya selama ribuan tahun. Ini adalah bukti bagaimana ekosistem pulau dapat menciptakan beberapa hewan paling khusus dan luar biasa di planet kita. Sungguh suatu kehormatan untuk melihatnya di habitat aslinya. Jadi, apa yang membuat ular beludak ini begitu istimewa? Ya, lihat saja. Variasi warna paling umum yang menarik perhatian adalah warna pirus atau biru langit yang menakjubkan itu. Tapi ini fakta menarik, tidak semuanya biru. Spesies ini sebenarnya menunjukkan polimorfisme warna, artinya individu dapat memiliki warna yang berbeda. Warna yang lebih umum sebenarnya adalah hijau cerah, yang memberikan kamuflase yang sangat baik di kanopi hutan. Yang biru adalah varian genetik yang kurang umum, tetapi benar-benar spektakuler. Seringkali, mereka memiliki ekor berwarna kemerahan atau karat yang khas, menambahkan percikan kontras lain pada penampilan mereka yang sudah dramatis. Keindahan ular ini sungguh pemandangan yang patut dilihat. Tetapi penting untuk diingat bahwa ini adalah hewan liar dengan pertahanan yang kuat. Ia termasuk dalam keluarga ular beludak, kelompok yang dikenal dengan sistem pengiriman racunnya yang canggih. Ular beludak biru adalah pengingat bahwa di alam, keindahan dan bahaya sering berjalan beriringan. Warnanya yang mencolok bukan hanya untuk pamer, itu adalah bagian dari kisah hidup yang kompleks yang terungkap di hutan terpencil Indonesia. Memahami hewan ini berarti menghargai daya tarik estetisnya, dan perannya sebagai predator tangguh, itu yang kita lakukan. Sekarang, mari kita bicara tentang di mana dan bagaimana ular yang menakjubkan ini hidup. Ular beludak biru adalah makhluk arboreal, yang merupakan cara keren untuk mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon. Tubuhnya yang ramping dan ekornya yang dapat memegang sempurna untuk memanjat dan menavigasi jaringan cabang yang kompleks di hutan tropis dan hutan tempat ia tinggal. Ia bergerak dengan anggun, lambat, dan hati-hati, mudah disalahartikan sebagai sulur atau cabang oleh mangsa yang tidak curiga di bawah. Gaya hidup di pohon ini menjaganya tetap aman dari predator darat dan memberinya titik pandang yang sempurna untuk berburu. Ia benar-benar berada di habitatnya di kanopi. Saat matahari terbenam di atas pulau-pulau, ular beludak biru mulai bergerak. Ini adalah pemburu nokturnal, artinya ia paling aktif di malam hari. Pada siang hari, ia kemungkinan akan melingkar di cabang, beristirahat dan mengandalkan kamuflasenya untuk tetap tersembunyi dari predator seperti burung pemangsa. Tetapi ketika kegelapan tiba, indranya menjadi sangat tajam. Pupil vertikalnya melebar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk, dan lubang pendeteksi panas yang luar biasa di antara mata dan lubangnya menjadi kekuatan supernya, memungkinkannya melihat tanda panas dari hewan berdarah panas apapun yang mendekat. Ia adalah pemburu malam yang diam dan sabar. Makanan ular beludak biru sebagian besar terdiri dari hewan kecil yang dapat disergapnya dari tempatnya di pohon. Ia memangsa berbagai makhluk, termasuk katak, kadal, hewan pengerat kecil, dan bahkan burung. Strategi berburunya adalah tentang kesabaran. Ular beludak akan menemukan tempat yang menjanjikan, seringkali cabang yang menggantung di atas jalur yang digunakan oleh hewan kecil, dan menunggu. Ia bisa tetap diam selama berjam-jam, Pegas yang tergulung dari potensi energi.
Ketika mangsa yang tidak curiga berkeliaran dalam jarak serang, ular beludak melancarkan serangan secepat kilat, menyuntikkan racunnya yang kuat, dan seringkali bertahan sampai mangsa tak berdaya. Gaya berburu penyergapan ini sangat efisien. Ini memungkinkan ular untuk menghemat energi, menunggu makanan datang kepadanya, daripada secara aktif mengejarnya. Perilaku ini adalah adaptasi kunci untuk gaya hidup arboreal dan nokturnalnya. Kombinasi kamuflasenya, kesabarannya, kemampuan pendeteksi panasnya, dan racunnya yang kuat menjadikan ular beludak biru predator yang sangat sukses. Ia adalah penguasa wilayahnya, menguasai kanopi malam dengan presisi yang hening. Ini adalah contoh bagus tentang bagaimana hewan berevolusi untuk sangat cocok dengan ceruk ekologis spesifiknya. Wow, hewan yang luar biasa! Mari kita serius sejenak dan bicara tentang fitur paling tangguh dari ular beludak ini, racunnya. Ular beludak biru memiliki racun hemotoksik yang kuat. Ketika menggigit, racun ini menyerang darah dan jaringan korbannya. Efeknya bisa parah, menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, dan gangguan kemampuan darah untuk membeku. Ini dapat menyebabkan pendarahan internal dan kerusakan jaringan yang signifikan. Bagi mangsa kecilnya, racun itu dengan cepat berakibat fatal. Tetapi bagi manusia, gigitan adalah keadaan darurat medis serius yang membutuhkan perhatian segera dan pengobatan antivenom. Ini bukan ular yang bisa dianggap enteng. Tidak seperti banyak ular yang bertelur, ular beludak biru memiliki strategi reproduksi yang berbeda. Ia ovovivipar, yang merupakan proses yang sangat keren. Ini berarti betina mengembangkan telur di dalam tubuhnya. Alih-alih meletakkannya di sarang, ia melahirkan bayi ular hidup yang sudah terbentuk sempurna. Setiap bayi yang baru lahir adalah miniatur sempurna dari induknya, lengkap dengan kelenjar racun dan insting untuk berburu. Metode ini memberi anak-anak muda peluang bertahan hidup yang jauh lebih baik, karena mereka tidak rentan dalam telur, dan dilahirkan siap untuk mencari makan sendiri di lingkungan hutan yang menantang. Sejak lahir, ular beludak kecil ini sendirian. Mereka harus segera beradaptasi dengan dunia arboreal mereka, dan mulai berburu mangsa kecil seperti serangga dan katak kecil. Kelangsungan hidup mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk menemukan makanan, dan menghindari menjadi makanan itu sendiri. Ngomong-ngomong, bahkan predator berbisa seperti ular beludak biru punya musuh. Di habitat aslinya, mereka bisa dimangsa oleh hewan yang lebih besar. Burung pemangsa, seperti elang dan burung hantu, adalah ancaman signifikan, menyambar mereka dari cabang. Ular lain yang lebih besar mungkin juga memangsa mereka. Karena racunnya yang kuat dan kebutuhan perawatan khusus, ular beludak biru sama sekali tidak cocok sebagai hewan peliharaan untuk pemula. Ini adalah hewan liar yang membutuhkan penanganan ahli dan lingkungan yang terkontrol dengan hati-hati yang meniru habitat aslinya. Memelihara ular berbisa adalah tanggung jawab besar dan menimbulkan risiko signifikan. Hewan-hewan ini jauh lebih baik dikagumi dari kejauhan, di rumah aslinya, di mana mereka dapat memainkan peran alaminya dalam ekosistem. Keindahan mereka paling baik dihargai di alam liar, bukan di balik kaca. Ini adalah makhluk yang menuntut rasa hormat kita. Setiap hewan, tidak peduli seberapa berbahaya kelihatannya, memainkan peran penting dalam ekosistemnya, dan ular beludak biru tidak terkecuali. Sebagai predator teratas di ceruk spesifiknya, ia memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan rumah hutannya. Dengan memangsa mamalia kecil, kadal, dan katak, ular beludak membantu mengendalikan populasi mereka. Tanpa predator seperti ular beludak biru, populasi hewan yang lebih kecil ini bisa meledak, yang dapat menyebabkan penggembalaan vegetasi yang berlebihan, atau penyebaran penyakit. Ular ini adalah bentuk alami dan perlu dari pengendalian hama. Jadi, apa yang akan terjadi jika populasi ular beludak biru menurun atau dalam skenario terburuk menghilang? Dampak ekologisnya bisa signifikan dan luas. Efek langsungnya adalah gangguan dalam jaring makanan. Hewan yang dimangsanya akan kehilangan predator utama, berpotensi menyebabkan kelebihan populasi hewan pengerat dan makhluk kecil lainnya. Ini pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kehidupan tumbuhan dan bahkan dapat memengaruhi area pertanian di dekat hutan. Predator yang berburu ular beludak biru, seperti burung pemangsa tertentu, juga akan kehilangan sumber makanan, menciptakan efek riak di sepanjang rantai makanan. Keseimbangan yang rapuh inilah mengapa konservasi sangat penting. Ular beludak biru
Seperti banyak spesies pulau, rentan terhadap ancaman seperti hilangnya habitat karena deforestasi untuk pertanian dan pembangunan. Perdagangan hewan peliharaan ilegal, didorong oleh keindahan ular yang luar biasa, juga menimbulkan ancaman bagi populasi liar. Melindungi hutan Kepulauan Sunda kecil bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, ini tentang melestarikan seluruh jaring kehidupan yang rumit yang bergantung padanya, termasuk ular biru yang spektakuler ini. Setiap spesies memiliki tugas yang harus dilakukan. Pada akhirnya, ular beludak biru lebih dari sekadar ular cantik dan berbahaya. Ini adalah simbol keanekaragaman hayati unik Indonesia, dan komponen penting dari ekosistem pulaunya. Dengan mempelajari dan melindungi hewan ini, kita mengambil langkah untuk memastikan kesehatan tempat-tempat liar di planet kita untuk generasi mendatang. Predator langit ini mengingatkan kita bahwa dunia alami penuh dengan keajaiban yang kompleks, saling berhubungan, dan layak mendapatkan rasa hormat dan perlindungan tertinggi kita. Dunia yang liar dan indah tempat kita hidup.